Di lingkup orang-orang yang membahas Ini Pak, malah apa ya? Terhormat Bapak Suryo Kapolsek Petak Bandan, yang terhormat Bapak Sangen Tawung Kepala PTD Diknas Kecamatan Tasikpayawan, yang terhormat Bapak Irwanto yang mewakili Kantor Lingkungan Hidup Katingan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti acara pelatihan lokakarya pendidikan lingkungan hidup untuk guru sekolah dasar Kabupaten Katingan dengan lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Pada hari ini silakan duduk kembali. Bagi acara selanjutnya, sambutan dari Kepala UPTD Bapak Sangen Tawung. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang sangat mendadak ini bisa kita berkumpul bersama-sama di ruang kantor UPTD Diknas ini dalam acara yaitu mengikuti pelatihan lokakarya lingkungan hidup khusus untuk guru SD wilayah Kecamatan Tasikpayawan ini. Dalam kegiatan ini perlu saya beritahukan bahwa yang memfasilitasi kita terutama dalam penyandang dana dari UPTD Diknas dari Diknas umumnya, dari UPTD Diknas khususnya sampai sekarang masih belum ada. Jadi yang mendana dari biaya dan sebagainya ya apa yang untuk menyambung napas kita mulai dari ini sampai besok sementara ditanggung oleh teman-teman kita dari WWF itu. Perlu saya informasikan kepada guru ibu bapak yang berasal dari daerah, seandainya juga dari teman-teman kita WWF tidak memenuhi kebutuhan kita pada hari ini sampai besok dan tidak memuaskan kita, itu namanya juga mereka ikut berjuang bersama kita. Tapi yang penting rasa kebersamaan kita,
rasa persatuan kita harus kita pegang bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tama saya sampaikan bahwa mohon maaf bahwa Kepala Kantor Lingkungan Hidup tidak bisa hadir karena dia ada dinas luar. Kemudian untuk mendampingi ini dipercayakan kepada saya, dan kita bersyukur pada Tuhan bahwa acara ini bisa terlaksana dengan baik. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa sebetulnya ide daripada terjadinya sehingga dicetuskannya Bulog Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup ini adalah ide dari Bupati sendiri. Kalau kita bisa baca kita bisa mengingat atau membaca kembali visi dan misi dari Bupati. Mungkin kalau Bapak Ibu lupa, saya akan bacakan. Saya tulis tadi bahwa visi dari Kabupaten Katingan adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Katingan yang maju, mandiri, dan produktif dalam suasana lingkungan yang sehat. Jadi ada kata-kata lingkungan, supaya lingkungan kita sehat. Kemudian salah satu dari misi Kabupaten Katingan adalah mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi sumber daya alam kita dan lingkungan kita supaya kita kelola secara berkelanjutan sehingga bisa terpelihara sampai generasi berikutnya. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Camat Tasikpayawan Bapak Apolius yang sekaligus akan membuka acara pelatihan dan lokal karya muatan lokal lingkungan hidup. Kepada Bapak Apolius, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kedatangan daripada seluruh peserta pelatihan dan lokal karya pendidikan lingkungan hidup untuk guru SD se-Kecamatan Tasikpayawan pada hari ini di Tepak Bahandang. Pelatihan ataupun lokal karya yang kita laksanakan di tempat ini, saya menyampaikan dan menyambut gembira dan berterima kasih sekali karena itu sangat berguna bagi penerapan khususnya dalam pembinaan pengetahuan yang akan diterima oleh khususnya di tingkat sekolah dasar. Kemudian kepada seluruh peserta juga seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita ikuti kegiatan ini dengan seksama dan marilah kita teruskan apa yang sudah kita peroleh ini kepada anak didik kita. Saya juga mohon maaf kepada rekan-rekan WWF. Inilah kondisi kecamatan kami dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya. Tapi seperti yang dibilang oleh Pak Sangin tadi, mari kita sama-sama berjuang, mari kita sama-sama bersatu untuk melanjutkan program yang sudah digariskan, yang sudah ditetapkan seperti yang disampaikan dalam visi dan misi Kabupaten Katingan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan pada hari ini Rabu tanggal 15 Agustus tahun 2007, pelatihan dan lokal karya pendidikan lingkungan hidup untuk guru sekolah dasar Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Petak Bahandang, Kecamatan Tasikpayawan, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan dengan resmi dibuka. Untuk pembacaan doa ini, saya mohon kepada kita semua supaya bisa berdiri. Dalam doa ini kami pimpin secara agama Islam. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, berikanlah keselamatan kepada kami dalam rangka pelatihan dan lokakarya lingkungan hidup pada hari ini,
Semoga kegiatan kami ini dapat berjalan lancar, aman dan tertib dari awal sampai akhirnya nanti. Dan jadikanlah ya Allah apa yang kami dapatkan dalam pelatihan ini menjadi sesuatu yang berguna bagi kami semua maupun anak didik kami nantinya. Allahumma ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapat ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Berikanlah rahmat dan hidayahmu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menuju mulai pendidikan lingkungan hidup Kabupaten Katingan yang akan disampaikan oleh Bapak Eldo Yono. Pribadi, di situ kami diberi bekal bagaimana pengenalan lingkungan hidup, terutama untuk anak-anak SD. Kemudian bagaimana cara ilmu penerapannya dan sampai bagaimana terjun ke lapangannya dan bagaimana dalam bentuk permainannya. Karena saya lihat dalam pendidikan lingkungan hidup ini saya selaku guru SD sangat lain dari pendidikan yang lain, ilmu-ilmu yang lain, karena saya lihat di dalam pendidikan lingkungan hidup ada perbedaan seperti yang dikatakan oleh Bapak Badan Lingkungan Hidup tadi, yaitu perbedaan tentang penyampaian materi. Jangan kita samakan yaitu dengan IPA. Jadi IPA dengan lingkungan hidup ada suatu pemisah yang salah itu, karena di dalam lingkungan hidup itu ada permainan dan terjun ke lapangan dan bahkan praktek dan pembuktian. Dari situ saya secara singkat saya mengambil hikmah dari pertemuan pertama itu adalah yaitu kita mengenal kepada anak yaitu masalah lingkungan. Dengan adanya pendidikan lingkungan hidup ini, marilah kita sama-sama melaksanakan di setiap sekolah dan berguna bagi anak-anak didik kita bersama. Kira sampai situ dan saya ucapkan terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya, kita masuk acara istirahat selama 15 menit. Setelah itu kita langsung lagi ke materi. Nah itu terasa Pak. Ya. Sebelum kita memulai, siapa yang akan bermain di sini, yang akan di depan? Jadi orang-orang WWF dan kemudian saya membantu orang WWF gitu. Jadi saya memperkenalkan diri, saya Sony, saya dari Bandung. Jadi kemudian nanti saya akan memfasilitasi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi akan menemani 2 hari ini dengan Bapak sekalian. Kawan-kawan yang lain dari WWF ke depan untuk memperlihatkan atau yang membantunya juga. Saya namanya Santi. Sama dengan orang sini Saya aja, Santi namanya. anggota dari WWF yang sering membantu Mbak ini dalam pendidikan lingkungan hidup. Terima kasih. Bapak Ibu-Ibu, nama saya Bambang. Saya anggota dari WWF Indonesia, asal Jakarta. Terima kasih. Jadi nama saya Tatang Suwardi, asal dari Jawa Barat. Saya dari Taman Nasional Semangau. Tinggalnya di Palangkaraya. Jadi di kemudian hari kemungkinan saya akan ke sini lagi karena memang tugas saya adalah di Taman Nasional. Jadi istilahnya minta apa ya? Kalau tamu itu jangan diri lah. Jadi itu saja. Mudah-mudahan di lain waktu. Saya dari WWF. Saya sekarang membantu Bapak Ibu untuk
penyelenggaraan pelatihan dan lokal kali ini. Asalnya dari mana? Asal Dari planet bumi. saya lahir dan besar di Jakarta. Kalau yang itu kebetulan lagi masih sibuk karena ada telepon. Jadi Mbak Oci ya, sedang mungkin nanti yang Ulu Ita ya. Indonesia. terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita tadi mungkin di antara Bapak dan Ibu sudah saling kenal ya, dan nggak kaku. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menghitung 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Mam? ya. 3, 1 ya, oke. Kalau kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, biasa kan? Barusan lancar. Walaupun ada yang bengong gitu kan. Oke, usahakan tidak bengong karena kita akan menghitung menjadikan sesuatu yang luar biasa. Saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian menghitungnya adalah ketika 5 dan kelipatannya nyebut bing. Jadi 1, 2, 3, 4 bing, 6, 7, 8, 9 bing, 11, 12, 13, 14 bing. Oke ya. Jadi sesuatu yang menjadi luar biasa ya. Tadinya biasa kita jadi 5. Bing. Ternyata lumayan sudah bangun. Aplaus untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, dalam untuk melancarkan kegiatan ini kita mungkin akan bikin aturan main. Jadi selama 2 hari ini kita akan melihat aturan mainnya seperti apa. Untuk itu saya persilakan Ibu Novi. Biasanya kalau di kelas itu Bapak Ibu kalau bilang kepada muridnya supaya nanti pelajaran lebih lancar, apa aturannya Pak? Pak Bu, aturannya kira-kira apa di dalam kelas biasanya? absen dulu. Absen Pak, absen. Jadi nanti karena absen akan ada terus setiap hari, nanti kita akan absen. Jadi nanti semua mengisi absen, nulis nama lengkap dan jelas karena nanti itu akan ada sertifikat. Ada lagi selain absen? Ibu, bagaimana kalau ada yang merokok, Ibu? Saya bertanya dulu kepada tidak perokok, karena yang tidak perokok itu lebih berbahaya daripada yang merokok. Ibu, bagaimana kalau ada yang merokok? Kawasan atau daerah yang meliputi hutan, tanah, dan air yang terdapat di sekeliling hutan. Hutan, tanah, dan air, dan lain. Kalau disingkat itu apa Pak? Ya, jadi kalau ada yang bilang di sekitar kita, lingkungan hidup itu ada di sekitar kita. Kalau kita bicara sekitar ada batas ya, biasanya ya, sebatas kita memandang, sebatas kita mendengar, sebatas kita menggapai, misalnya gitu. Atau tempat makhluk hidup tinggal. Kadang-kadang kalau bicara lingkungan hidup orang berpikir tentang habitat atau tempat tinggal. Tapi tadi Bapak bilang ada manusia, ada tanah, ada air. Kalau di pelajaran IPA itu apa? Pernah mendengar biotik dan abiotik Pak? Ya, jadi kalau istilahnya itu burung, walaupun tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, tapi itulah lingkungan hidup itu adalah makhluk hidup dan yang makhluk yang tidak hidup, atau kita bilang biotik dan abiotik. Jadi nanti kalau belajar tentang apapun, misalnya belajar tentang batu, belajar tentang daun, belajar tentang tanah, itu adalah kita belajar tentang lingkungan hidup. Ini kita hanya sedikit tentang lingkungan hidup, kemudian nanti apa itu nolok, baru nanti kita akan membahas tentang modulnya. Bapak, silakan. Nggak apa-apa Bapak ikut ngobrol satu sama yang lain. Yang lainnya nanti bisa melihat prosesnya.
Makan banyak-banyak. Ya, asal aja nyumput banyak. Pak, ini kacang asli loh Pak, bukan batu. Iya. Kacang Semarang kacang. Bukan kacang sembarang kacang. Iya. Syaratnya tangan kiri di depan, tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Tidak ada yang berbicara. Pertama, ambillah kacang sebanyak-banyaknya. Baik. Nanti hitungan ketiga baru boleh mengambil. Saya yang menghitung Pak. Diambil, jangan dimakan, Bu. Disuruh ambil aja, Pak. Yang mendapat kacang paling banyak dialah pemenangnya. Jika kacang habis, permainan selesai. Pak, belum Pak. Ini. Tapi jika kacang habis, permainan tapi jika kacang tersisa, permainan dilanjutkan. Jadi kalau kacang habis, selesai permainan. Kalau masih tersisa dikali ditambah 2 kali 3. Ayo. Pak, saya akan menghitung siapa yang menang, Pak. Siapa yang mendapat paling banyak? Paling sedikit saya. Bapak. Pak Edo. Pak, siapa namanya Pak Aul? Oke, sekarang ini karena seharusnya permainan selesai karena kebaikan saya mau silakan kacangnya dipegang. Ini akan saya tambah dan kita akan bermain untuk yang kedua. Gimana? Dipegang saja Pak, ditaruh dulu saja Pak di dekat Bapak. Ya, silakan diskusi. Bapak Edoyono boleh ngasih masukan kepada yang lain, Bapak yang lain juga ya silakan diskusikan. Setelah siap saya akan menghitung dan kita akan bermain yang sama. Jadi dibaca. Ambillah kacang sebanyak-banyaknya, yang mendapat kacang paling banyak dialah pemenangnya. 1, 2, 3. Waduh, aku udah tahu. Ini sisanya Pak. Memang disisakan. Memang disisakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya tambahkan yang lainnya. Silakan Pak duduk dulu. Pak Kaut tadi yang menang ya Pak ya. Silakan mundur, akan digantikan dengan Ibu. Mundur agak jauh sedikit saja. Karena nanti akan digantikan dengan yang lain. Maka mundur itu, Bu. Dan Ibu Martini, silakan maju. Bapak, silakan Pak. 1, 2, 3. Sudah? Kacang habis, permainan selesai. Kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Habis ya Pak, silakan ke tempat duduk. Yang lainnya belum dapat kacang, nanti saya kasih kacangnya. Berbicara, siapa yang tadi tercakar Pak? Ada yang tercakar yang di permainan pertama sama Pak Kaut? Misalnya. Ada yang tercakar? Tidak ada. Bapak dapat paling banyak Pak ya? Yang paling sedikit Pak Edoyono dapat 1. Gimana perasaannya Pak? Cuma dapat 1 kacang. Kalau perasaan itu ya memang kebagiannya sedikit, tapi nggak apa-apa lah kalau kena memang kehitung sedikit nggak apa-apa Pak ya. Dapat 9, yang paling banyak 9. Bapak tadi lebih dari 9 Pak. Nah, kalau kita melihat dulu di awal permainan misalnya kacang itu sumber daya alam masih banyak. Iya. Jadi kalau kita lihat itu manusia, dia dengan hewan, dengan tumbuhan, dia saling bergandengan tangan, saling berkait karena dia tahu dia memerlukan lingkungan itu. Jadi lingkungan hidup itu seimbang. Ini andai kata ini bumi kita, di atasnya ada hewan tadi, ada tumbuhan, ada udara, ada air, ada batu dan ada segala macam. Ini sumber daya alam yang ada di bumi. Pada waktu manusia bermain pertama tidak ada komunikasi, tidak berbicara, itu semua akan mengambil dan generasi yang berikutnya itu tidak akan dapat bermain. Saya akan bernyanyi nanti ya, bisa tepuk tangan apa yang saya suruhkan ya. Saya akan bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati hentak kayu, kalau kau suka hati hentak kayu, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka
suka hati hentak kayu. Kalau kau suka hati tertawalah. Kau suka hati tertawalah. Kau suka hati mari. Kalau kau suka hati tertawalah. Nah, jangan. Mudah-mudahan tidak terlalu tegang, karena kita akan bermain lagi. Dan punya amplop. Jadi Bapak membaris. 5 lagi. Dan yang tidak berorganik. Saya akan letakkan di sini. Yang ini juga ya. 1, 2, 3. Silakan Pak, letakkan. Terserah mau letakkan di mana. Diurutkan di bawahnya. Nah. Sesuaikan. Yang tidak organik adalah botol kaca, koran, kemudian kaleng, kantong plastik, filter rokok, kertas. Yang tidak, kertas ada di organik dan kulit buah ada di organik. Kantong plastik, kaleng dan kulit buah ini tidak organik. Kita akan cek kira-kira benar atau tidak. Jadi bisa berkumpul lagi di sini Pak untuk melihat. Susun lagi. Kaleng itu sudah dulu 500 tahun. Plastik. Waktu habis, silakan melihat yang mana benar atau tidak. Bisa berdiri 1 sampai 5 bulan. Bumi. Jadi Ibu Pertiwi bumi. Kemudian rupanya emas intan itu bukan dalam bentuk emas dan intan, tetapi sawah laut. Itulah ada emas intan kita. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mempertanyakan aja Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kenapa sih kita perlu sekali menjaga bumi ini? Gitu. Bayangkan bahwa bumi ini adalah tempat tinggal kita dan tidak ada alam lain yang bisa kita tinggali. Planet lain pun tidak. Sampai detik ini kita belum ada. Mungkin yang mudah sekali adalah yang mungkin agak kerasa di Kalimantan sekarang adalah ketika sekarang harusnya Agustus adalah musim kemarau. Para petani udah kebingungan karena pada saat mau bercocok tanam dia kebingungan. Kalau dulu kan udah tahu bulan sekian saya bercocok tanam, bulan sekian si tanah diistirahatkan. Tapi ketika sekarang orang menanam baru juga 1 bulan, jadi bulan selanjutnya kering, muncul hujan lagi. Nah, inilah yang akibatnya adalah kesakitan di alam ini. Kalau Bapak dan Ibu sekalian dengar tentang pemanasan global, inilah yang terjadi sekarang. Apa sih yang disebut efek rumah kaca gitu? Nanti kita lihatkan sebuah film, jadi di itu kita lihat nanti ada ilustrasi kita ada apa sih dengan pemanasan global. Jadi kita akan diskusikan sama-sama. The day of repentance. Untuk penurunan itu kan beberapa hal seperti akibat meningkatnya teknologi. Baik, menurut dari pengamatan saya, di mana terjadinya pemanasan global tadi, itu bukan saja terjadi hanya karena lingkungan yang kurang penghijauannya. Iya. Tetapi dikarenakan oleh teknologi. Iya. Kita merasa dibodohi oleh Amerika. Oh iya. Amerika sudah semakin tahun dia mengeluarkan teknologi yang mencemarkan udara. Iya. Lalu kita disuruhnya menghapuskan ekologi. Oke, ada yang komentar lagi? Aplaus untuk Pak. Siapa? Dari pengamatan saya
film tadi bahwa penyebab pemanasan global adalah dampak dari kemajuan teknologi, tidak diimbangi dengan pencegahan dari kemajuan teknologi itu, dari kebakaran hutan, sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Ya, terima kasih Pak Aris. Oke, aku Pak Aris. Dalam 100 tahun terakhir, suhu bumi naik 0,7 derajat Celcius. Diperkirakan pada tahun 2100, suhu bumi kita akan meningkat 5,8 derajat Celcius. Umumnya kalau di Indonesia kan 30 ya, 30, 31, 32. Sekitar tahun 2100 tuh ditambah aja 5,8, itu menurut para peneliti. Yang 5 ya, menuliskan. Nah, jadi kan sudah memahami. Itu jadi menyebutkan. Nah, itu bagian akan dikoreksi. Jadi memang buku ini belum sempurna. Untuk pendukung misalnya. Tercemar atau belum kira-kira? Apa itu? Jadi nanti badan airnya Pak. Jadi Di mana? sungai Katingan. Oh, Sungai Katingan nih. Jelas itu. Jelas sudah tercemar. Sedangkan kita itu tidak mau mengkonsumsi ini. Harus bikin Dari sumur tanah ini. Iya, itu. Padahal ada yang konsumsi air, ada yang sungai itu Pak. Iya. Banyak juga. Banyak, masih ada Kalau sebanyak. musim kemarau jelas. Tapi sudah kebal itu. Imun, Mbak ya? Kalau dia Pak sudah terpaksa jadi Malah air itu tidak direbus. Di kesongan itu kan air dari sungai. Malah kadang-kadang lepas kerja itu ini air sungai Kali Katingan dia gini. itu iris bikin. Seperti tapi. Air. Ci, apa latar belakang dari pendidikan lingkungan ini, Ci? Pendidikan lingkungan di Kabupaten Katingan. Ya. Ini sebetulnya inisiatif dari Bapak Bupati Katingan sendiri. Beliau memandang ada sebuah kebutuhan besar bagi Kabupaten Katingan untuk memiliki generasi yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap lingkungan hidup. Karena Kabupaten Katingan sendiri sangat bergantung pada sumber daya alam, dan karena itu anak-anak dari sekolah dasar itu adalah pintu masuk untuk masyarakat yang memiliki kesadaran lingkungan. Apa selanjutnya? Ya, jadi inisiatif ini kemudian disampaikan oleh Bapak Bupati Katingan kepada WWF sebagai mitra, dan kita melihat peluang ini sebagai sebuah peluang yang baik karena kita merupakan organisasi konservasi yang memiliki komitmen besar dalam pelestarian alam, dan kita melihat bahwa pendidikan lingkungan hidup juga merupakan sebuah pintu masuk menuju pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik. Harapan ke depan seperti apa? Ya, pertama bahwa harus disadari pendidikan lingkungan hidup itu kan bukan sebuah pelajaran pengulangan dari IPA atau sosial budaya, tetapi fokusnya adalah bagaimana kita mengubah kerangka berpikir dan juga perilaku yang mendukung kepada pelestarian alam. Sesungguhnya seperti itu, sehingga kita berpikir bahwa untuk mengubah perilaku dan kerangka berpikir itu harus akan signifikan bila kita lakukan secara bersama-sama dalam bentuk komunitas yang lebih besar. Katakanlah itu masuk lewat anak-anak sekolah, maka anak-anak sekolah bisa menyebarkan itu kepada keluarganya di rumah, kepada teman-temannya. Guru juga bisa berbicara dengan rekan kerjanya, kepada murid-muridnya yang lain, dan kepada komunitas yang lebih besar. Sehingga harapannya dengan kesadaran lingkungan yang dibangun dalam bentuk komunitas itu mempunyai dampak atau efek yang lebih besar, lebih signifikan kepada lingkungan sekitarnya, sehingga setiap orang pada akhirnya akan memiliki kesadaran bersama betapa pentingnya menjaga lingkungan.
Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Oke Bapak Ibu, materi yang tadi tentang persiapan pembelajaran RP, rencana pembelajaran, mungkin dipending dulu, nanti setelah kegiatan ini kita bisa lanjutkan lagi karena mumpung masih siang dan teduh. Jadi gini, di dalam pendidikan lingkungan Bapak dan Ibu sekalian itu ada metodenya adalah bermain. Jadi menggunakan permainan tentang alam. Jadi kita akan mencoba berapa permainan-permainan dan nanti sisanya bisa Bapak pelajari di buku lebih banyaknya jadinya. 10 kartu ini adalah menunjukkan sebuah binatang. Bapak Ibu sekalian, ada 10 yang menunjukkan sebuah binatang. Jadi kartu 1 sampai kartu 10 itu adalah hanya satu binatang, ya. Ketika Bapak dan Ibu memahami nama binatang itu, boleh Bapak Ibu jongkok. Ketika aku lahir, aku menyerupai ayah dan ibuku. Mempunyai 8 mata, 2 bagian tubuh, dan 4 pasang kaki. Tetapi aku tidak mempunyai sayap ataupun antena. Aku mempunyai taring. Wah, bertaring. Aku mempunyai taring bisa untuk melumpuhkan mangsaku. Serangga. Aku mengisap isi tubuh mereka dan membuang kerangka luarnya. Jadi dia taringnya untuk mengisap isi serangga. Wah, makhluk apa? Dia punya taring, punya mata. Sekarang banyak dari kami hidup di rumah Anda. Ini membuat Anda sering membersihkan sarang benang yang kami buat. Oke ya. Oke, yang jongkok nih, dengarkan ya Pak ya. Jongkok, nanti saya 1, 2, 3, ketika 3 Bapak loncat menyebutkan binatangnya Pak ya. Siap ya? Siap ya, dia udah. Ya. 1, 2, 3. Apa? Oke, mainannya adalah detektif alam. Saya nyebutnya detektif alam. Nanti ada lagi nih. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan bukakan kain ini. Bapak boleh berdekatan? Boleh berdekatan? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan cari Pak. Aku. Oke, dalam 5 menit kembali lagi untuk dia. Tinggal aja. Ije macam itu mana? Satu macam. Enggak, semuanya Pak. Jadi Bapak tadi perhatikan berapa ada? Ada 9. 9. Oh, cari 9-nya Pak. Kembang. Firman hanya 1, 2, 3. Hanya 3. Hanya daya ingatnya hanya 3. Oke, yang lain. Mencarinya Pak. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya hanya ini belajar juga anak-anak tentang daya ingat Bapak Ibu sekalian. Menarik adalah ketika tadi ada 7. Jadi pemasangannya harus posisinya adalah tadi berjejer Pak ya. Jadi jangan ditumpuk itu karena nanti akhirnya tidak sulit untuk memastikan itu siapa yang masangnya gitu. Saya minta 3 orang untuk jadi relawan. Depan, 3 orang. 3 orang untuk jadi relawan. Mainannya. Silakan ditutup Pak. Yang lain adalah permainannya adalah yang semuanya adalah untuk bisa menangkap ayam, musang menangkap ayam. Kira-kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Boleh Pak, boleh. Diam aja Bapak, diam aja di situ aja Pak. Kalau ada orang bergerak boleh tunjuk Pak. Kawan-kawan boleh nangkapnya sambil jalan aja Pak. Nanti pelan-pelan. Oh, mati. Toping mati. Tapi sebagai musang mati karena sudah ditunjuk. Yo, Jibabe. Are. Tewas dah. Mati Pak, masih dengar, masih tunjuk ada. Tar. Satu. Boleh Pak, boleh. Kebanyakan. Betul mengakap. Salah. Aku bawa sapi, akan ada.
sekete. Oke Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita istirahat dulu. Siapa di luar? Saya Nek, saya Novi. Saya mau ikut pesta nenek. Saya membawakan nangka untuk nenek. Oh, cucuku Novi baik sekali, dia membawakan nangka. Nenek sudah lama nggak makan nangka. Boleh masuk di pesta nenek. Nah, sekarang siapa yang mau masuk di pesta nenek? Yang sudah mencoba tapi tidak masuk boleh mencoba lagi. Lagi ah. Siapa di luar? Sony lagi, Nek. Oh, cucuku Sony itu yang agak nakal itu ya. Bandel ya. Bawa apa untuk nenek? Sambal, Nek. Nenek paling seneng sama yang namanya sambal. Wih, masuk. Ya, siapa yang mau coba masuk? Novi membawa nangka, Sony membawa sambal. Ayo. Tatang, Nek. Oh, cucuku Tatang bawa apa untuk nenek? Bawa buah kenyem. Nenek itu gak senang, tadi sudah coba rasanya sempet nenek. Gak bisa buang air, gak boleh masuk cucuku Tatang. Ada yang mau masuk? Ini ada maksudnya, ini pernah saya mainkan di anak SD kelas 5, karena waktu itu saya juga masuk di muatan lokal hampir 3 tahun di kelas 5 dan kelas 6. Gak ada yang bisa tepat. Lagi ah. Lagi, siapa di luar? Sony, Nek. Oh, Sony lagi, bawa apa untuk nenek? Sikat WC, Nek. Gak betulan cucuku Sony. WC nenek lama gak disikat, boleh masuk nanti bersih sekalian. Masa gak ke tempat? Novi membawa nangka, Sony membawa sikat WC, Sony membawa Sambal. sambal. 9 oleh seorang ahli ilmu alam, seorang orang fisika adalah tentang Joseph Cornell. Jadi tahun 79 sebetulnya metode yang tadi bermain-main situ bagian dari pembelajaran di alam sudah dilakukan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, filosofinya sendiri adalah gini, alam adalah guru terbaik untuk mengenalkan pendidikan lingkungan hidup atau pendidikan konservasi, dan dalam permainan alam tidak ada pengajaran tetapi berbagi pengalaman tentang alam. Jadi kita tadi kita sebetulnya berbagi pengalaman dengan alam. Kelas 1 sampai kelas 6 ada waktu sampai 5 menit, cukup 5 menit. Jadi nanti bisa menjelaskan apa yang akan dilakukan besok. Adalah hasil kerja kelompok kami, yaitu dari kelompok kelas 4. Itu tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat menyebutkan 4 sumber-sumber air di wilayah Kabupaten Katingan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menjelaskan asal air yang sudah disebutkan. Berarti yang kedua ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Kami dari kelompok yang membuat rencana pembelajaran untuk kelas 3 SD mengembangkan pengetahuan siswa tentang dasar-dasar pembuatan kertas. Jadi di sini kami tidak membuat kertas itu secara eksklusif, tapi dasar-dasarnya dulu. Yaitu dalam kelompok kami yaitu dalam mengajar ya, berencana mengajar di kelas 2 ya. Jadi sini pokok bahasan, sebelum pokok bahasan ini kami coba tadi yaitu mengenai air, kemudian pokok bahasan ya, pokok bahasan ini mengenal sifat air, kemudian di kelas 2 ya. Delias, dia adalah orang Papua yang dia ingin belajar, tapi dia perlu bisa ke sekolah itu sampai 2 hari, sampai ke sekolah, tapi di sekolah dia ditolak karena ada sesuatu hal. Jadi, tapi di sini belajar bisa di mana saja.
Ini tidak wajib untuk peserta, jadi kalau mau nonton silakan, tapi kalau mau pulang juga silakan kalau misalnya tertarik. Dan cerita ini adalah kisah nyata. Kawan-kawan kita yang kembali, jadi cuma pengumuman aja Bapak dan sekalian. Jadi besok kita ke SD Petak Bandang. Kemudian diingatkan bahwa besok mungkin jam 7 kita sudah makan. Mudah-mudahan setengah 8 kita sudah berangkat dari sini. Diharapkan besok menggunakan pakaian putih orange itu, kaos itu, biar Kenapa? Iya, buat besok ini jus kertas. Beres ini apa nih? Kertasan ada macam-macam ini. Suruh mereka aja Pak. Oh ya. Yang tanah merah. Karena kalau di ya setelah tengok. Berapa porto? Air ini banyak untuk mandi, untuk minum, untuk nyuci, ya. Kemudian untuk masak. Ya. Awal musim kemarau kita memerlukan air untuk menyiram apa? Menyiram kebun. Nah, di samping manusia, hewan pun juga memerlukan air. Seharian kan, dan api kita merasi kita beren kita nikah pun pakai air kita gigi kan berkumur kan berasi hari kita nah apa keremandui nyuci memasak segala-galanya akan air. Nanti kalian bikin di buku masing-masing, dibuat seperti kotak catur. Harus teratur supaya pasti tahu nulis ya. Dan rapi kalau Keriting, tunduk, jari manis dan jari teh. Terima kasih lah. Bila mana penyampaian kami lah, penyampaian dia dikurang lah, saya maaf. Dengan ketentuan keluhan dan pesan selaku guru praktek Ongandatona, kalian itu belajar harus rajin, sampai malas lah. Apabila hendak pintar, hendak jadi kila bapak, jadi wartawan, jadi guru, kita harus giat belajar, harus rajin sakulah lah. Nanti yang lain keluar terus keluar. Iya, bagus. Keluar. Nah, kita perhatikan semua. Bergerak tidak kelihatannya? Jadi air itu bergerak jika kita
tiup atau kita dorong? Kita dorong begini dia bergerak. Nah itu pembuktian air bisa bergerak jika didorong atau ditiup. Kemudian yang ketiganya, air selalu mengalir ke bawah. Kita pakai satu ember, jadi air mengalir ke bawah. Ada yang dulu sekarang dilarang lempengnya. Pertamanya huruf R. Rangas ada. Iya. Apalagi R lagi. Rotan bukan pohon, bukan kayu. Selain hutan itu tempat untuk berrekreasi, tahu berrekreasi? Apa kira-kira? Ini. Misalnya kalau kita sini katanya agak bagus sedikit di Pasir Putih, kita ke Pasir Putih sana melihat pemandangan alamnya, melihat pasirnya, pohonnya yang tidak tinggi kan, di sana tingginya paling tinggi 1 meter, 2 meter, pasirnya bersih, Pasir Putih tempat kita berwisata, mencari
tempat yang untuk apa? Untuk bersantai ya, dengan keluarga. Nah, ini adalah kain kasa. Jadi ingat, jangan kain botol. Karena bahasa kalian kan kasa botol, jadi bukan kain botol ya, kain kasa. Ya. Nah, begini, ya. Anak-anak bisa maju berjejer di sini supaya lebih, ya, lebih bisa melihat apa yang dikerjakan. Boleh berdiri di sini. Ini apa namanya tadi? Jangan terlalu dekat. Ini bubur kertas. Apa tadi diapa dulu? Diapain dulu? Di air. Direndam. Kemudian atau ditumbuk, boleh. Lalu dicampur dengan air kayak ini, ya. Kertas yang kental ya. Nah, yang cair sedikit, yang ini yang lebih cair, yang ini ya. Nah, sini jangan ke sana. Nambah. Bisa. Di blender, ini kertas bekas yang kayak ini, kertas yang tidak dipakai. Kalau kamu mau bikinnya lagi di rumah. Balik. Pegang dulu. Pakai ini kan. Enggak, pegang airnya lagi. Pegang bawah. Jepit. Jepit. Ini baru digosok untuk membuang airnya. Kasih bawah. Nah, ini yang dijemur. Pegang, boleh. Jadi yang sudah kering ini. Hebat namanya. Ya hebat, kalau kita pintar itu memang hebat. Tapi kalau angkat, ya. Sekarang kita pegang dulu, nih mereng-mereng kaki. Terus saja. Ini untuk ngisap airnya yo, sudah ganti ya. Ya. Yang bawahnya. Diangkat ininya ya. Angkat yo. Hati-hati. Iya. Nah, ininya. Ini dijemur tidak ada alat cetak. Dari air tadi. Jadi itu kita sudah tahu bahwa air itu sangat berguna bagi kita. Jangan sampai air itu kita cemarkan atau kita tidak memeliharanya. Jadi cara memeliharanya kita tidak boleh misalnya membuang sampah, habis itu meracun air, dan misalnya orang mau meracun ikan. Kak Bambang ya, Kak Bembeng, bisa dipanggil Kak Bembeng. Nah, jadi panggilnya jangan Bapak tapi Kakak aja. Oke? Kalau Kakak bilang halo, kalian jawabnya hai ya. Coba. Halo. Hai. Hai. Halo. Wah, pada lemas semua nih. Coba yang di sini nih. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Oke. Pernah diajarin nyanyi belum? Nyanyi dangdut? Nyanyi keroncong? Nyanyi SMS? Nah, tangannya gini. Jadi namanya tepuk sungai. Kan kita hidupnya dekat sungai ya, tinggalnya dekat sungai. Tepuk sungai. Panjang, bergelombang, banyak ikan. Kayaknya kamu pintar sekali nih maju ke depan nih. Coba. Oke, makasih ya. Kakak mau kasih permainan.
Permainannya namanya main bisik-bisikan. Sudah, selesai. Simpan. Simpan, bisikan. Ya, udah, taruh. Ya, itu taruh. Ya, asik. Udah, bisikan. Ya, simpan, bisik. Tulis. Ayo sih. Ya, waktunya tinggal dikit lagi. Iya. Baca mimik kan. Aduh. Apriani kan? Oktari Soya. Ranjaini. Mana ini? Oh, enggak sekolah. Chandra Apriansa. 200 tahun hijau dah, itu sangat kacau. Bangku tinggal 4, ku gerak-gerak. Ya, tepuk tangan lu. Dalam nyanyi tadi ada meletus. Nah, disebabkan meletus itu apa? Karena ada apa? Ini. Jadi kita akan keluar semua. Ya. Jadi ingat kelompoknya. Ya. Jadi ingat kelompoknya masing-masing. Tadi ini bergabung dengan kelihatannya. Berapa ini? Kelihatan ininya uapnya itu dari rumput-rumput. Nah, ini dia. Sudah kelihatan. Keluar dari rumput, keluarin. Punya kita masukkan ke dalam ya. Yang satunya berada di luar. Yang mana nanti salah satu di antara dua ini yang cepat melelehnya. Yang cepat cair. Kalau bahasa kita apa? Cair itu, yang cair. Lenyo. Iya, lenyo. Ondo, keningan. Ini berapa kelihatan nggak? Mana yang laki-laki kelihatan laki-laki? Nyeri. Gendong gitu. Berdoa seperti makan tumpengan. Yang kedua, kita merasakan kalau kita berada di bawah pohon, ya. Mana tidak duduk atau berdiri di bawah pohon? Nah, di situ nanti kalian catat apa yang kalian rasakan, ya. Apa yang terjadi setelah kita berdiri di tempat panas, ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok mencari pohon dekat sini untuk berteduh. Akhirnya baru kita catat ya hasilnya apa ya. Ingat nulisnya jangan pakai bahasa daerah ya. Bahasa daerah. Delapan bahasa Ita, pakai bahasa Indonesia. Ini Jenwil dari Pegatan. Ada yang pernah? Yo coba, yang pernah ada?
Tidak ada yang pernah. Ya, apa yang di sana penggantan itu lagi? Kalau kita keluar apa? Sumber airnya ini. Itu katanya air ini. Air kali Kating. Jadi air kali Katingan ini tentu mempunyai alur, mempunyai tempat, yaitu ini tempat mengalir dari sebelah sana di dalam sana ada dasar sungai. Ngerti? Ben Kelilu Majar, ngerti. Lebih kuat ngomong ngertinya di sini, Bu, dari di kelas. Kita gini kan kolam itu kolam itu asalnya dari sumber air. Ya. Air kali Katingan. Berbentuk sumur sehingga air itu tertampung sehingga dikatakan bahwa sumur itu sebagai sumber air karena bisa kita ambil untuk kita gunakan untuk keperluan sehari-hari ya. Ini digunakan untuk itu Pak ya? Nah, Air ini sumber ya? Sumber. Ini kan dikatakan sumber air ya. Sumber ya. Karena air dalam sumur itu airnya bagus dan tidak tercemar ya. Nah, jadi ini perlu diingat ya. Apabila kita membuat sumur ya, jangan terlalu dekat dengan isi ya. Karena ini kalau air ini ya, ini dari mata air ini ada hubungannya ke sumur ya, makanya air di sumur ini akan tercemar oleh kotoran yang ada di isi. Dan air di sini ini lebih dingin ya dari di sungai. Gimana rasanya? Tawar. Tawar. Iya. Kakak akan memberikan sesuatu. Nama kakak Novi. Ya, jadi nanti kalau dipanggil Kak Novi, manggilnya nggak ibu nggak apa-apa, panggil kakak aja karena kakak senangnya sama anak SD untuk bermain. Nah sekarang kita akan bermain sebentar. Nanti yang tidak mengikuti kakak menggantikan di sini, ya, ya. Jangan takut, ya. Sekarang berdiri. Ikuti apa yang diomongin Kak Novi ya. Megang hidung, pegang kuping. Ayo, sini maju. Tadi sini kan mau pegang kan? Nah, sekarang maju. Nanti disuruh temannya suruh pegang apa saja, disalah-salahin juga boleh. Cepat nanti. Pegang tangan. Pegang kepala. Pegang hidung. Pegang telinga kiri kamu. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Warna merah. Sony, metode apa yang dipakai dalam pendidikan lingkungan di daerah ini? Ya, mungkin karena ini adalah uji coba dan bagian yang harus dipahami oleh guru, itu mungkin mereka mencoba langsung, itu yang digunakan. Jadi setiap guru langsung mencoba ke siswanya, karena memang waktunya cukup singkat, hanya 2 hari. Jadi memang ini. Dan sisi lain memang ini adalah bagian yang untuk perbaikan dari buku itu sendiri ke depannya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu. Kesannya seperti apa? Ada nggak kesan-kesan yang menarik? Ya, saya berkesan menarik adalah ketika mendapat sambutan yang cukup baik dari 2 tempat ini, karena mereka cukup ramah dan sebetulnya mereka mulai membuka diri. Tapi memang awal-awal seringkali saya berhadapan dengan guru-guru yang mereka dengan kecurigaan yang cukup besar. Tapi memang alhamdulillah dalam 2 hari ini mereka cukup terbuka, dan itulah yang membuat menarik. Dan mudah-mudahan dengan keterbukaan mereka dalam waktu 2 hari ini mereka bisa dapat ilmu yang lebih banyak lagi.
lala, yim, tole, lala. Oke. Sambil duduk boleh, sambil duduk ya. Biar ketahuan yang salahnya siapa. Nah, di sini kita ingin dapat masukan. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian bikin diskusi kelompok biasa ya. Tadi pengalaman di kelas seperti apa? Saya buatkan sudah satu set. Jadi setiap sekolah akan dibagikan. Tapi dengan amat sangat mohon maaf, ini masih banyak kesalahan-kesalahan. Karena memang hari ini, sore ini akan dikritisi oleh Bapak dan Ibu sekalian karena ada salahnya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah dapat kritik dan saran dari Bapak dan Ibu sekalian, ini akan diperbaiki. Kemudian itu akan dikembalikan ke Diknas untuk terima kasih ya kepada kelompok kami. Ibu mau datang di sini. Ini mengenai proses. Ya. Jadi proses waktu penyampaian materi mengenai penulisan huruf A, I, dan R menjadi air, penjelasan mengenai sumber-sumber air serta kegunaan air bagi kehidupan sehari-hari berjalan lancar sehingga murid dapat memahami dengan baik. Kemudian kelebihannya di dalam buku tersebut materinya mudah dipahami dan dilengkapi dengan percobaan. Kemudian yang ketiga, kritik dan saran. Di dalam buku panduan tersebut cukup baik. Hanya saran kami untuk kelas 1 sampai kelas 6. LKS yang harus terbagi semesternya. Tadi yang kami pelajari tidak ada semester sebab yang banyak dalam buku pelajaran di SD itu ada berbagai semester. Misalnya semester 1, jadi kan kami dalam menyampaikan pelajaran itu tidak sembarangan ya, sesuai dengan semesternya. Untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Tepuk tangan atau pengatur. Nanti dulu. Berjalan dengan baik dan lancar sehingga murid dapat menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu kekuatan sebagai bahan acuan dalam membimbing siswa untuk belajar secara kontinu. Yang ketiga kelebihan untuk buku tersebut materinya singkat, mudah dipahami dan dilengkapi dengan pembuktian atau percobaan. Namun di sini kritik dan saran, menurut hemat kami, buku tersebut cukup baik. Hanya saja saran dari kami dalam LKS 3 tersebut ditambah salah satu sifat air yaitu air yang tenang selalu datang. Ya, contohnya air di dalam sebuah kolam tanpa dipengaruhi oleh angin. Itu aja. Silakan untuk kelas 3, Bapak dan Ibu. Pertama-tama kepada kelompok kelas 3 yang telah memberikan kesempatan pada saya yang sudah tua intak nih. Masih muda. Ini kemungkinan seperti yang dibilang pemain malam tadi adalah penampilan yang terakhir dari kami. Rasa tidak berguna. Menurut kelompok 3, di dalam proses penggunaan buku pendidikan lingkungan hidup atau mata lokal yang telah dibagikan kepada kita menurut kelasnya, buku ini secara khusus bagi kelas 3 dapat disampaikan dengan mudah oleh guru dan dapat diterima oleh siswa dengan mudah juga kalau gurunya pintar. Ucapan dari saya dan ada di sini. Yang kedua, kekuatan dan kelebihan buku. Materinya singkat, ya cuma ada 4, mudah dimengerti serta sesuai dengan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, kalau kita ingin membuat alat peraganya mudah didapat.
Kalau kita mau cari tanah dan cacing, saya kira enak saja. Kemudian itu kekuatan dan kelebihan bukunya. Yang ketiga, kritik dan saran. Kritik dari kami cuma satu, yaitu pengalokasian waktu bagi keseluruhan buku itu supaya mudah disampaikan di sekolah belum ada. Itu saja secara umum, Pak. Yang kedua, saran, buku ini cepat diterbitkan, Pak, dan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Ya, kalau boleh lengkap dengan alat peraganya yang sulit kami dapat di sini. Itu saja dari kelompok 3. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 ya. Proses ya. Proses dari penyampaian materi tentang air, submateri sumber-sumber air. Nah, dari 27 siswa yang dapat menerima materi sebanyak 15 orang ya. Yang masih belum dapat menerima materi sebanyak 12 orang. Itulah proses dari kelompok 4 tadi dalam penyampaian. Ya. Habis itu lanjutannya kelebihan modul PLH. Ilustrasi sangat membantu guru dalam menyampaikan materi. Itu saja kelebihannya. Kekurangan modul, isi materi dalam buku terlalu singkat sehingga menimbulkan seorang guru kesulitan menyampaikan perbaikan bagi siswa yang belum mengerti memahami materi. Kritik dan saran, isi materi harus jelas dan luas dan memerlukan penggunaan alat peraga. Ya. Ada saran lagi Pak untuk ya, kalau untuk kelompok 4 silakan untuk menambah. Membuat rumah kaca menurut murid-murid kurang memberikan respon terhadap materi yang dijelaskan. Namun dalam praktek di lapangan, murid-murid sangat antusias dan aktif. Itu adalah prosesnya. Sekarang dalam kekuatan dan kelebihan buku, menurut kami mudah dipahami, LKS yang terinci, dan yang ketiga adalah berhubungan dengan lingkungan sekitar. Kritik dan saran, dalam LKS bahasanya harus lebih disederhanakan. Yang kedua adalah untuk menambah wawasan guru tentang muluk supaya sering diadakan pelatihan. Dalam kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung tadi, apresiasi guru dan murid diutamakan sehingga tidak membuatkan murid menjadi pasif. Kekuatan pada buku. Setelah kami meneliti dari proses pembelajaran tadi, menurut analisa dan pemahaman kami, buku panduan guru dan LKS murid sangat sederhana dan mudah dipahami karena di dalamnya juga materi pelajaran disertai dengan media pembelajaran yang berupa gambar. Ini dari hasil evaluasi pembelajaran tadi, rupanya dapat dikuasai atau dimengerti oleh murid sebanyak 85% dari murid kelas 6. Kelebihannya juga pada buku itu para siswa dapat mengamati secara langsung ke lapangan apa yang telah dipelajari. Kelemahan pada buku. Pada proses pembelajaran tadi berlangsung, rupanya kata badan air masih mengalami kesulitan untuk dibedakan dengan sumber air. Benar. Guru dia pintar. Terima kasih. Kritik dan saran. Khusus kata badan air perlu dikaji ulang atau dicari bahasa yang lebih sederhana lagi. Saran. Mohon bantuan media pembelajaran berupa alat peraga, buku paket untuk murid secepatnya. Pesan. Hendaknya pelatihan semacam ini bisa dilaksanakan
Saya sangka sesering mungkin. Kesan. Dengan pelatihan ini kami merasakan benar-benar menambah wawasan kami akan pentingnya lingkungan hidup dan pentingnya lingkungan hidup bagi generasi penerus bangsa ini. Terima kasih. Demikian hasil dari penang. Cepat pulang atau apa? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tanggapi sedikit dulu Bapak dan sekalian. Ada tentang pengalokasian waktu tentang per semester itu. Memang kalau dari pihak WWF sendiri kita tidak berwenang untuk mengalokasikan waktu. Jadi memang lebih ke nanti ada soal kebijakan dari Diknasnya mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin nanti itu akan bagian dari yang harus dibicarakan dengan Diknas. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian materi itu kalau memang belum ada petunjuknya mungkin bisa digunakan ketika memang harus ada muatan lokal dan tidak ada batas-batasnya. Jadi masih Bapak dan Ibu bisa bebas menggunakannya. Jadi kecuali nanti pada satu hari ada petunjuk yang dikeluarkan oleh Diknas. Jadi itu memang sudah ada alur-alurnya bahwa LKSB ini harus di semester sekian. Jadi memang ini masih sesuatu yang sifatnya awal Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kembali lagi tadi disampaikan bahwa ini akan menjadi bagian buku yang mendukung buku kuning. Biar buku kuning itu biar bisa terlaksana dengan baik. Ya. Selama ini ada beberapa keluhan dari Bapak dan Ibu sekalian adalah soal bahasanya gitu kan. Coba kita gunakan dengan bahasa Indonesia. Jadi memang mulok itu tidak melulu harus bahasa daerah karena gitu. Kira-kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Karena mengikuti masuk di dalam kelas, kemudian melihat saya masih mengingat waktu itu ada materi, saya mendengar, saya lupa, saya melihat, saya ingat, saya lakukan, saya mengerti. Jadi tadi ada yang di dalam kelas merasa pasif karena memang metode penyampaiannya lebih banyak bercerita, berbicara. Nah di situ murid merasa pasif, tapi pada waktu keluar mereka sangat aktif karena mereka lakukan sesuatu sehingga mereka mengerti. Jadi itu tambahnya mengapa kita di sini modul-modul itu banyak kita supaya mereka bisa beraktivitas juga di luar, tidak hanya di dalam kelas karena kadang-kadang guru cenderung sudah terbiasa dengan bercerita atau dia menulis dan diikuti oleh siswanya. Dan ada juga sebenarnya siswa dengan bahasa gambar. Kalau saya dulu sangat sulit karena saya lebih senang dengan bahasa gambar. Jadi bercerita dengan gambar. Jadi setiap murid itu punya berbeda-beda penangkapannya. Tambahannya itu jadi harapannya nanti 1, 2, 3. Bapaknya tidak bernyanyi tapi dia tertawa pas ada berbunyi. Yang kedua, ada perwakilan dari salah satu peserta untuk bisa memberikan kesan dan pesannya supaya peserta yang lain juga tahu, kemudian kita juga tahu siapa yang mau mewakili untuk kesan dan pesan. Kesannya bagi kami hal ini sangat baik dan sangat berkesan sekali, mungkin sangat mendalam karena penyampaian materi yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu cukup kompleks dan dengan cara yang sangat bervariasi yang kami sendiri, walaupun saya sudah sekian tahun dinas menjadi seorang guru, juga tidak menguasai sebetulnya metode-metode yang demikian. Nah, jadi itulah antara lain kesannya baik dan kesannya juga dengan pertemuan-pertemuan seperti ini kita lebih saling mengenal lebih dekat dan menimbulkan suatu keakraban dan kerjasama, itu yang sangat penting bagi kita. Dan akhirnya saya hanya bisa mengucapkan selamat jalan dan selamat berpisah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam suasana yang lebih meriah lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian,
sebagai wakil dari WWF Indonesia, baik dari WWF Indonesia di Jakarta maupun Kalimantan Tengah yang saat ini bekerja sama dalam membantu dan memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk lebih paham mengenai muatan lokal pendidikan lingkungan hidup. Kami mengucapkan terima kasih dan sebenarnya paling bersyukur kepada Tuhan karena penyelenggaraan di tempat ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, seperti yang sudah terlaksana juga di Desa Mendawai, Kecamatan Katingan, Kuala dan Mendawai. Jadi ini suatu hal yang besar, anugerah besar bagi kita semua yang patut kita syukuri. Dan yang kedua, kami juga merasa bahwa dalam proses ini kita bisa saling mengenal satu sama lain. Nanti di lain kesempatan kalau kita bertemu bisa saling bertegur sapa. Kemudian juga minta maaf kalau dalam penyelenggaraan ini terasa mendadak karena dan sampai membuat Bapak Ibu guru meninggalkan kegiatan yang sebenarnya juga merupakan prioritas. Tetapi harapannya walaupun meninggalkan tugas yang prioritas tersebut, hal ini bisa pengetahuan, pengalaman pada 2 hari ini bisa menjadi sesuatu yang cukup untuk membayar kehilangan atau menjadi kompensasi yang baiklah dari sesuatu yang ditinggalkan beberapa hari ini. Kemudian harapannya Bapak dan Ibu tidak lelah dan selalu berusaha menggali hal-hal yang ada di sekitar kita untuk dapat membantu anak-anak didik kita menjadi lebih paham dan lebih cinta pada lingkungan hidup, karena mereka nanti menjadi generasi yang melaksanakan pembangunan sehingga mereka terus-menerus bisa mewariskan warisan yang sama yang akan ditinggalkan oleh Bapak Ibu guru kepada generasi selanjutnya untuk bumi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat jalan, selamat sampai di tempat masing-masing, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Buat yang Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sampai saat ini kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan suatu kegiatan yang sangat berguna bagi generasi penerus kita. Dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, bermanfaat bagi guru sebagai bahan ajar, begitu juga saya harapkan seandainya ada dari tingkah laku dari kakak-kakak atau adik-adik yang dari pihak WWF yang telah membantu kita, yang tidak, seandainya ada di antara kita yang tidak menerima tutur kata mereka, perilaku mereka selama kita bertemu, maka pada kesempatan ini juga kita saling maaf-memaafin. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan acara dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara pelatihan lokakarya pendidikan lingkungan hidup untuk guru sekolah dasar di Kecamatan Tasikpayawan atas nama pemerintah khususnya bidang pendidikan pada saat ini saya menyatakan ditutup. Terima kasih. Setelah kita menutup acara pelatihan dan lokakarya pendidikan lingkungan hidup untuk guru sekolah dasar sekecamatan Tasikpayawan ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Mu lah kami dapat mengikuti pelatihan dan lokakarya pendidikan lingkungan hidup untuk guru sekolah dasar ini selama 2 hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan berjalan tertib dan lancar. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami kembali ke tempat tugas kami masing-masing, ke tengah keluarga kami. Allahumma ya Allah,
Jadikanlah ilmu yang kami dapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi kami dan anak didik kami nantinya. Fatihah hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi halqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kita akan bersalaman dengan keliling sambil bernyanyi atau menambahkan nyanyi kewan si patu kewan. Kewan si Dua, tiga.